Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona menyebutkan ada tenaga medis yang positif virus corona setelah merawat pasien positif COVID-19. Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa tenaga medis yang positif corona ada yang meninggal dunia. Namun ia akan membeberkan secara detail kronologi hingga kasus dari tenaga medis yang meninggal dunia tersebut. Dikutip dari Kompas.com, ditemui di Geraha BNPB Jakarta Sabtu 14 Maret 2020, Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah untuk penanganan corona, membenarkan bahwa ada petugas medis yang kemudian dinyatakan positif corona setelah merawat pasien COVID-19. Namun Yuryanto enggan membeberkan jumlah tenaga medis yang sudah dinyatakan positif corona itu. Bahkan saat ditanya, ia juga membenarkan bahwa ada tenaga medis yang meninggal dunia terkait virus corona. Namun Yuryanto juga tak memberikan penjelasan tenaga medis yang meninggal dunia tersebut masuk dalam kasus pasien corona nomor keberapa. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta sempat menyebut bahwa ada tenaga medis di Jakarta yang sudah terkonfirmasi virus corona atau COVID-19. Namun Anies tak memaparkan jumlah tenaga medis yang disebutnya telah terkonfirmasi virus corona. Sampai Sabtu sore ini, pemerintah mengumumkan total 96 kasus positif COVID-19 di Indonesia. 8 pasien sudah dinyatakan sembuh, sementara 5 pasien meninggal dunia. Pasien positif corona tersebar di 8 wilayah, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan juga Banten. Maka update pada hari ini jumlah kasus positif total ada 96 per hari ini. Dari terakhir kemarin kita laporkan 69, sekarang menjadi 96. Oleh karena itu ada penambahan kasus baru sebanyak 27. Ini didapatkan dari tracing yang kita kerjakan secara masif. Setelah kemudian kita memetakan tracing ini memiliki potensi sebaran ke semua wilayah di tanah air ini, maka tidak mungkin lagi kita melakukan tracing dengan pendekatan biasa yang seperti kita lakukan. Untuk itulah maka gugus tugas percepatan ini perlu dibentuk. Agar terjadi sinergitas antara pusat dan daerah dalam satu irama yang sama, dalam satu visi yang sama, dan kemudian tidak ada overlapping kapasitas yang menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Inilah tujuannya kenapa gugus tugas ini dibentuk dan kemudian Kepala BNPB mendapatkan mandat untuk memimpin secara keseluruhan. Di dalam konteks untuk mengkolaborasikan semua kapasitas yang ada di bangsa ini, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan dunia usaha, ini sejalan dengan logo BNPB yang segitiga ujung-ujungnya itu, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kemudian juga akan berbicara pemerintah mulai dari tataran pusat sampai daerah, sampai yang terkecil di tingkat masyarakat. Ini menjadi kekuatan besar kita. Kalau kita tidak melakukan pola pendekatan seperti ini, maka kita tidak akan mampu untuk mengendalikan penyakit ini. Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!